Halo, aku mau membagi salah satu pengalaman horor yang aku alami di kota Bandung. Aku berusaha menutupi detail lokasi dan tidak bermaksud untuk menjatuhkan pihak manapun dari cerita ini, dan murni hanya ingin berbagi pengalaman. Begini ceritanya. Pada tahun 2018, karena suatu keperluan pekerjaan, aku mengontrak sebuah kamar hotel di kota Bandung yang menawarkan harga murah untuk sewa bulanan. Bisa dibilang nama hotel ini dahulu cukup terkenal. Selain karena berada di lokasi strategis di dekat pintu tol dan stasiun kereta, lingkungan sekitar hotel ini juga ditumbuhi pohon-pohon besar yang teduh, jadi memberikan kesan sejuk dan refreshing khas kota Bandung. Atas dasar pertimbangan harga dan kelebihan lokasi tadilah, akhirnya aku memutuskan untuk tinggal di hotel tersebut selama berada di kota Bandung. Ketika aku menyampaikan rencanaku untuk tinggal di hotel tersebut, sebenarnya teman-temanku sudah mewanti-mewantiku bahwa hotel ini memiliki track record yang kurang baik. Mulai dari kondisi hotel tersebut kurang terawat, dan konon pernah terjadi pembunuhan di salah satu kamarnya. Tidak hanya itu, dari berbagai review dan kabar yang aku dapatkan, konon para tamu sering diganggu oleh makhluk penunggu hotel tersebut dengan berbagai macam rupanya. Salah satu cerita horor yang terkenal di hotel yang akan aku tempati ini adalah lift yang dipakai tamu. Lift ini sering tanpa sebab pada malam hari membawa tamu ke lantai 5, padahal tamu tersebut menekan tombol lantai lain. Lantai 5 sendiri adalah area kolam renang serta ruang fitness yang sangat sepi dan tidak terawat, serta jarang sekali ada pengunjung beraktivitas di sana di saat malam. Meski demikian, aku tidak menggubris laporan-laporan itu dan tetap menginap dengan menyewa bulanan selama pekerjaanku di Bandung berlangsung. Aku sendiri memang bukan orang yang terlalu percaya akan hal seperti itu. Entah aku yang terlalu susah dibilangin, atau memang ini cara Tuhan memperkenalkanku pada makhluknya. Saat pertama aku tiba di hotel tersebut, aku disambut oleh room boy, lalu diantar ke kamar yang berada di lantai 2. Kamarnya bisa dibilang cukup luas, karena aku memilih kamar eksekutif dengan luas 30 meter persegi. Di dalam kamar ini ada 2 kursi, 1 meja di pojok ruangan, serta kamar mandi yang cukup luas. Kamar ini juga cukup tenang karena ternyata berada tepat di sebelah kamarku adalah kamar kosong yang diperuntukkan sebagai gudang barang-barang dan perlengkapan kamar hotel tersebut. Jadi aku tidak akan terganggu suara bising atau apapun dari kamar sebelahku. Setelah menaruh barang bawaan, aku berkeliling hotel ini, melihat-lihat suasananya dan apa fasilitas yang mereka miliki untuk mengisi waktu senggang aku nantinya. Aku mulai dengan ke lantai 3, melalui lift yang disebut aneh itu. Ketika aku masuk ke lift, kesan kurang terawat dan cukup pengap langsung terasa. Ketika pintu lift terbuka di lantai 3, ternyata tidak ada tamu menginap di lantai tersebut. Lampu-lampu yang ada di depan kamar seluruhnya mati.
tanda kamar tersebut kosong. Suasananya pun sangat hening dengan penerangan yang minim. Aku kembali masuk lift dan naik lagi ke lantai 4. Di lantai ini terdapat sebuah ruangan luas namun gelap dan berdebu. Ruangan ini digembok dan dari tulisannya sepertinya ini bekas ruang karaoke dan live musik. Aku kembali ke lift dan naik ke lantai 5. Lokasi kolam renang dan ruang fitness berada. Namun kesannya kembali sama, sepi dan tidak terawat. Padahal di sana juga ada ruang sauna dan peralatan olahraga. Namun sepertinya memang sudah lama tidak digunakan. Aku berkata dalam hati, kok sayang betul ya hotel sebesar ini dibiarkan terbengkalai begini. Awal minggu pertama aku menginap di sini tidak merasakan hal apapun. Ya, paling hanya merasakan sepinya hotel tersebut. Karena hanya ada 3 kamar yang terisi dari total 60-an kamar di hotel ini. Bahkan kamar di lantai 3 total tidak ada tamu sama sekali. Hotel ini baru terasa aktivitasnya di saat weekend. Kira-kira ada 20 kamar terisi oleh orang-orang yang kemungkinan adalah para wisatawan luar kota yang sedang berlibur ke sini. Sampai suatu saat, aku kedatangan teman wanita yang bernama Dita. Dita datang pada malam hari di waktu itu. Karena kami sudah lama tidak bertemu, aku ajak dia berbincang di lobi lantai 2. Lobi ini mempunyai kursi besar dan ruang luas. Dan dari lobi tersebut kita bisa melihat ke lantai 3. Bahkan sampai ke atap lantai 5, tempat di mana kolam renang berada. Saat di tengah keseruan obrolan kami, tiba-tiba saja Dita melihat ke atas dan kemudian berkata, "Bang, kok milih hotel ini sih?" Tanya Dita sambil sesekali melirik ke atas. "Emangnya kenapa, Dit?" Tanyaku penasaran. "Di atas itu ada perempuan serem sama ada anak kecil seliweran, Bang," ujar si Dita. "Ah, masa sih, Dit? Emang kamu bisa lihat?" Jujur aku tidak percaya dengan ucapan Dita tadi. "Iya, Bang. Aku diberi kepekaan dari kecil, tapi tempat ini luar biasa energi negatifnya," kata si Dita. Sekitar 30 menit kami mengobrol, tapi pandangan Dita selalu menoleh ke atas dan terlihat tidak nyaman. Sampai akhirnya dia izin pamit pulang dan besok siang akan kesini lagi. "Nggak kuat pundakku, Bang. Mulai berat ini. Tanda-tanda ada yang mau masuk ke badanku. Aku takut kemasukan, nanti malah bikin heboh," kata si Dita. "Ya udah, Dit, besok aja kalau gitu kita lanjut obrolannya." Setelah kejadian tersebut, beberapa waktu kemudian ada temanku dari kota Jakarta yang bernama Gunawan meneleponku bahwa dia ingin ketemu denganku di kota Bandung untuk menawarkan kerjasama proyek. Karena biaya yang cukup murah dan banyak kamar yang kosong, aku memesankan kamar suite dengan ukuran 50 meter persegi untuk Gunawan. Kamar tersebut memiliki ruang TV terpisah dari kamar. Dan Gunawan menginap dengan membawa istri dan anaknya selama 2 malam. Pada malam pertama Gunawan di sana, kami berbincang sampai tengah malam, lalu kami kembali ke kamar masing-masing karena sudah mengantuk. Pagi harinya, aku mengajak dia untuk makan pagi di lantai 1 restoran, dan di sana mengutarakan niatnya untuk pindah hotel. "Loh, kenapa Pak Gun? Kan aku udah booking untuk 2 malam."
Nggak apa-apa mas, istriku yang ngajak pindah, kata Mas Gun mengelak. Oh, apa kurang cocok dengan hotel ini ya? Enggak mas, maaf mas. Tadi malam istriku lihat ada bayangan perempuan dari ruang TV masuk ke arah kamar mandi. Lalu tidak lama kemudian tercium bau yang amis. Istriku takut sekali mas, sampai gak bisa tidur lagi semalaman. Aku agak terkejut dan langsung ingat cerita si Dita. Apa mungkin perempuan itu yang Dita lihat? Setelah kejadian Pak Gunawan yang akhirnya pindah, aku sendiri tidak merasakan apa-apa selama tinggal di sana. Paling sekedar merinding kalau malam. Mungkin efek karena sepinya hotel yang sebesar itu. Beberapa waktu kemudian ada rekanku dari Jakarta yang juga meneleponku untuk bikin film di kota Bandung. Aku berkata untuk menginap saja di hotel ini supaya aku ada teman dan dia menyetujuinya. Aku pun bergegas untuk menghubungi pihak pengelola untuk menyediakan kamar untuk temanku tersebut. Sore harinya temanku datang. Sebut saja namanya Adnan bersama dengan temannya. Dia berkata nanti malam dia akan meeting di hotel tersebut bersama para kru film. Karena bukan bidangku dan tidak ada sangkut pautnya denganku, aku pun minta maaf tidak ikut hadir dalam meeting tersebut. Pada saat meeting, mereka masih berlanjut sekitar jam 11 malam. Aku tiduran di kamarku sambil nonton TV. Namun tiba-tiba saja dari arah luar terdengar seperti suara orang yang panik. Aku pun bergegas keluar dan ternyata ada wanita yang kerasukan tepat di lantai 3. Wanita itu adalah rekan temanku yang tidur di kamar tersebut. Security pun mulai berdatangan dan aku pun ikut naik ke lantai 3 untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saat aku berada tepat di depan kamar wanita tadi, orang yang kerasukan ini terus menjerit-jerit dan menangis. Yang membuatku cukup kaget, dia sempat memandangku cukup lama dengan tatapan marah dan melotot. Aku tanya ke salah satu security yang aku kenal. Namanya Mas Hendrik dan kebetulan berada di lokasi kesurupan itu. Mas, kenapa ya? Ini hotel aneh begini. Tapi Mas Hendrik menatapku dengan tenang, lalu berkata, udah biasa kok Pak, di sini begini. Udah beberapa kali juga kejadian seperti ini. Setelah sekian banyak kejadian, jujur aku masih bisa betah tinggal di sini. Sampai pada suatu hari, tepatnya di malam Jumat. Aku baru pulang dari Jakarta dan tiba jam 10 malam di hotel. Karena mengantuk, aku pun sehabis mandi langsung tidur. Saat itu sekitar jam 2 dini hari. Diriku terbangun karena merasakan ada orang duduk di pinggir ranjangku. Aku yang posisinya memunggungi ujung kasur itu menoleh ke arah belakang. Namun aku hanya melihat sekelebat bayangan hitam yang kemudian menghilang. Karena masih lelah, aku pun mencoba untuk tidur kembali. Tapi kali ini aku sengaja berbalik badan untuk menghilangkan rasa tidak nyaman. Dan di saat itu, antara sadar dan tidak sadar, aku melihat bayangan menyerupai wanita duduk di kursi kamar yang terletak di pojok kamar.
Sosoknya cukup jelas dan kemudian menghilang seketika. Saat itu juga seketika tercium wangi bunga pada seisi kamarku yang aku tidak tahu asalnya dari mana. Kemunculan wanita tadi cukup mengguncangku hingga tidak bisa tidur lagi sampai tiba azan subuh. Paginya aku memanggil Mas Hendrik dan aku ceritakan kejadian tadi malam. Lagi-lagi dia hanya tersenyum dan berkata, "Ah, sudah biasa itu, Pak." Lalu sehabis sarapan, aku putuskan untuk pindah ke apartemen terdekat, walaupun sudah membayar kontrak bulanan di hotel tersebut. Karena jujur, setelah itu aku merasa tidak nyaman karena aku sering bekerja di kamar sampai larut malam, bahkan menjelang pagi hari. Akhir cerita, setelah aku cari tahu, rupanya peristiwa pembunuhan perempuan itu bertempat persis di sebelah kamar yang kusewa, yang kini sudah dijadikan gudang barang tidak terpakai. Aku juga tidak paham kenapa dari sekian banyak kamar aku diberikan kamar yang bersebelahan dengan kamar berkasus itu. Hotel itu sendiri sudah resmi tutup di tahun 2020 karena sepinya pengunjung. Hotel ini bahkan beberapa kali masuk kanal YouTube orang-orang yang ingin menguji nyali karena ternyata keangkerannya sudah diketahui oleh banyak orang. Sekian cerita misteri di malam ini. Semoga dengan cerita ini teman-teman akan lebih waspada untuk memilih tempat penginapan. Dan pastikan penginapan yang akan teman-teman tinggali benar-benar terbebas dari hal-hal yang mistis, supaya teman-teman semuanya dapat beristirahat dengan tenang dan nyaman, tanpa takut akan diganggu oleh makhluk dari dimensi lain. Akhir kata, salam ketakutan.